Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, pertama terimalah salam kami dalam Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, semoga kami temui Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan semangat, sukacita, dan penuh optimis. Bagaimanapun juga kita menyadari bahwa kondisi akhir-akhir ini terasa membuat kita sedikit panik. Kadang-kadang juga bercampur pesimis, galau, dan lain sebagainya. Betapapun itu, memang demikianlah hakikat dari manusia. Kadang-kadang kalau diterpa oleh sebuah cobaan itu kadang-kadang juga nelongso. Oleh karena itu, dalam konteks ini kembali kami ingatkan bahwa ajaran agama mengajarkan bahwa kita harus memandang hidup dan eksistensi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Katanya hidup kita sebagaimana kita berlayar menyeberangi lautan. Tentunya kita menyeberangi lautan kadang-kadang tenang, kadang-kadang ada ombaknya, bahkan kadang-kadang juga tiupan angin demikian kencang sehingga kita mendapat terpaan dalam perjalanan menyeberangi lautan itu. Demikianlah hakikatnya kehidupan kita. Tetapi hal yang harus dicatat terkait dengan ini adalah bahwa hidup kita adalah berbeda dengan apa yang kita alami di luar kita. Itu yang harus diingatkan kepada diri kita masing-masing. Diri kita tidak boleh gentar, tidak boleh panik menghadapi seluruh hal di luar diri kita. Itulah ujian dari kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air, memang perjalanan pandemi ini demikian kencangnya sehingga kita patut bersinergi bersama-sama, dipelopori dan di-guide oleh pemerintah untuk menghadapi semua tantangan ini. Kita tidak boleh gentar sekali lagi, dan kita juga sebagai masyarakat beragama, kami himbau tidak mempersoalkan dua cara yang berbeda, seolah-olah kita melawankan antara cara bagaimana protokol kesehatan dengan cara agama dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih bijak posisinya adalah bagaimana kedua cara ini bisa hand in hand, secara dukung-mendukung, saling melengkapi, saling menguatkan dalam kerangka menghadapi ujian yang sangat dahsyat ini. Mudah-mudahan dengan demikian maka ini akan memperbesar dan memperkuat mentalitas kita. Itulah yang diajarkan oleh agama. Secara maksimum kita harus mentaati seluruh hal yang dianjurkan oleh protokol kesehatan. Menggunakan masker, ya, tidak keluar rumah, menjaga kesehatan dan kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dan lain sebagainya. Secara teknis sudah sosialisasikan secara gencar kepada kita semuanya. Kita tinggal mengikutinya. Yang terpenting adalah juga poinnya adalah kita dianjurkan supaya mengadakan social distancing. Artinya salah satu hal yang utama untuk mencegah pandemi ini bergejolak secara masif itu dengan melakukan berdiam di rumah dan menjaga jarak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang agama menyikapi seluruh ini. Jadi
Seorang agama adalah seseorang yang ditempa untuk menjadi orang yang cerdik, orang yang bijaksana, bisa beradaptasi dengan seluruh lingkungan yang terjadi, betapapun adanya. Seperti berlayar di lautan tadi, kita dituntut kadang-kadang untuk pelaksanaan ibadah agama, kadang-kadang kita dilarang untuk secara bersama-sama dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita harus ikuti, kita melaksanakannya dari rumah masing-masing. Nah, persoalannya adalah bagaimana lalu dengan penggunaan media sosial untuk mensiasati bagaimana kita tidak bisa secara bersama-sama melakukan ibadah kita itu. Lagi-lagi kembali kepada prinsip bahwa kita harus bisa beradaptasi. Lakukan di media sosial, berdoa bersama, saling mengirimkan doa, saling menyemangati satu dengan yang lain sehingga kita bersama-sama makin kuat, makin solid, makin bersatu untuk menghadapi seluruh hal ini. Jadi itu prinsip yang tampaknya kita harus pegang sebagai agama. Sebelum itu maka kita juga ingin memberikan beberapa pesan. Pertama, pesan pencegahan yang berikut ini. Misalnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Semuanya selalu pakai masker dan kita menjaga jarak aman 1-2 meter. Kita harus di rumah saja. Di rumah saja sambil berdoa, sambil merenung, sambil melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan pekerjaan di rumah, dibantu oleh sosial media. Tidak melakukan kerumunan-kerumunan yang melibatkan orang banyak. Lakukan semua ini dengan sangat disiplin sebagai orang agama, karena disiplin diwajibkan. Jadilah pahlawan. Bagaimana kita melindungi diri, melindungi orang lain. Mari kita menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh.